Hafiz pernah ditipu oleh teman Hafiz lagi bisnis gitu. Oh iya? Banyak dulu ada. Dijanjian mau bikin bisnis bersama, terus Hafiz udah bagi uang, ini kabur. Nggak ada? Sampai Hafiz tuh udah nol banget tuh, nggak ada apa-apa. Terus dia ngilang? Hilang sampai sekarang. Nggak ada lagi? Enggak. Kamu nggak lapor polisi juga di sana? Dan panjang pasti di sana ya. Fans itu namanya apa? Merpati, ya kan? Kenapa sih dinamain Merpati? Merpati itu sebenarnya waktu mulai itu kita... Menurut kamu Merpati itu artinya apa buat kamu sendiri? Hello, welcome back to the Pogel Channel. Ini acara gue. Oh ya, maaf. Ini acara gue. Ini acara gue, kebetulannya kan. Udah biasa ya content creator. Habis salah. Akhirnya sekian lama mau podcast di Pogel nggak jadi-jadi. Tergendala. Sibuk, abang sibuk ya kan, dia lebih sibuk. Kita ke Malaysia udah bawa alat segala macam. Dia sibuk sama karena kita ada acara waktu itu kan. Akhirnya ya. Boleh sapa dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Hafiz. Halo guys, my name is Hafiz. How are you guys? Wah, speaking ya Hafiz. It's okay. Salam kenal ya. Buat yang belum kenal Hafiz, nama saya Hafiz, berasal dari Malaysia. Saya adalah content creator di TikTok dan juga live streamer untuk TikTok. Nah, ini kebetulan adik aku guys ya dari Malaysia. Didatangkan langsung ke Indonesia dan mampir ke Pogel ya kan. Kita ngobrol-ngobrol aja, kalau di sini tuh lebih ngobrol sebenarnya. Bisa. Jadi aku kemarin episode pertama itu adalah Adi. Sebenarnya pengen kedua itu adalah Hafiz, tapi Hafiz yang belum dan sekarang udah punya kesempatan. Dan beberapa pertanyaan aku udah simpen. Jadi aku masih ingat pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ada di rumah. Nah, ini pertanyaannya agak sulit apa gimana? Ini memerlukan pemikiran yang harus 2 hari 2 malam kayaknya. Enggak, canda. Jawabannya? Ini Enggak. Okay. Ini gampang banget sebenarnya. Aku tuh pengen kalau di sini tuh adalah teman-teman bisa ngelihat, oh ternyata di Pogel itu ada sesuatu yang bisa kita bahas. Nah, contohnya Hafiz Along yang aku kenal di TikTok itu kan sama kayak Adi juga perjalanannya. Boleh ceritain nggak sih awal mulanya main TikTok? Permulaan waktu Hafiz main TikTok. Waktu itu 2018. 2018 tuh Hafiz tuh sekadar download TikTok cuma buat scroll doang gitu. Oke, scroll aja. Scroll aja, dilihat-lihat apa ya ada isi TikTok, kan TikTok lagi baru waktu itu kan. Jadi downloadnya memang nggak ada konten, nggak ada apa, cuma buat scroll. Terus tiba satu hari itu terdetik dalam pikiran Hafiz tuh, ya udah aku upload aja sih gitu kan, mending daripada nol gitu, kosong gitu. Aku upload lah satu video. Setelah upload satu video tuh tiba-tiba view-nya ngebom. Terus 1 miliar gitu. Oh iya? Ya. Berapa lama tuh tiba-tiba 1 miliar itu? Dalam 1 minggu kalau nggak salah. Seminggu terus 1 miliar. Bom langsung. Tapi kontennya Hafiz ngepost tuh konten gaming. Justru kamu nge-game waktu itu saat yang boom itu. Oke. Itu terus Hafiz pun rencana, ya udah aku bikin gaming konten aja di sini karena waktu itu kalau di Malaysia itu belum ada cuma 1-2 orang aja yang bikin konten, belum tapi banyak gitu ya? Belum ada lagi. Jadi memang waktu itu lucky lah Hafiz, luck lah waktu itu post konten gaming tiba-tiba ngebom gitu. Itu jadi kamu nge-game gitu terus kamu posting di TikTok gitu atau waktu gimana? itu Hafiz nge-game aja. Jadi di-record sendiri, di screen record dan nge-post gitu. Habis itu 1M followers bertambah berapa? Hafiz dapat 10k follower dalam masa kurang lebih 8 jam apa 6 jam? 8 jam. 10k. Kita udah bertahun-tahun nambah 10k ya. Tapi waktu itu ya Allah ya memang laki. Iya. Tapi memang bener sih TikTok itu kan maksudnya susah banget ditebak ya kalau di Indonesia ya. Nggak tahu di Malaysia sama nggak sih? Susah ditebak juga ya? Iya, lebih kurang juga Bang. Sama ya kayak gitu kan. Nggak tahu mana yang bakal viral segala macam ya kan gitu. Terus udah sebelum main TikTok ngapain? Sebelum main TikTok Hafiz kerja di satu toko penerbitan TV di Malaysia. Tapi Hafiz kerjanya di dalam. Di office? Di office. Bagian apa ceritain. Ini seru kan, orang-orang belum tahu semuanya kan? Boleh nggak kalau diceritain kan? Bisa. Kalau di Malaysia tuh terkenalnya siaran TV tuh kayak Astro. Astro, betul. Hafiz tuh kerjanya office yang bikin data-data tentang
pengguna-pengguna Astro gitu. Oh, R&D-nya? Iya. Hafiz tuh Oke. Jadi kayak analitik dan segala macamnya juga ya? Oke, di situ. Di Astro berarti? Iya, di Astro. Oh, malahan di situ. Terus akhirnya mutusin ke TikTok dan keluar dari kerjaan yang awal itu gimana? Hafiz keluarin kerja itu karena Hafiz udah di Astro udah 5 tahun lebih. Oh, 5 tahun justru di situ. Hafiz putusin itu karena waktu PKP tuh COVID. Iya, kan COVID, ramai yang diberhentikan kerja, tergolonglah Hafiz waktu itu. Kamu juga, itu salah satunya. Iya, satu Hafiz juga. Dari situlah akhirnya bikin konten-konten TikTok. Waktu itu terus PKP, Hafiz pula. PKP itu COVID ya guys? COVID ya, COVID-19 waktu itu. Hafiz pun ngepost video, tiba-tiba ngebom. Terus dalam beberapa bulan TikTok tuh punya SS Live. 2019. Iya. TikTok tuh punya SS Live. Sebelumnya ini Hafiz kayak live tuh di Facebook. Di Facebook duluan di Facebook. Di Facebook tuh cuma teman-teman, jadi teman-teman di Facebook kan bisa di-share ke guru-guru gitu kan. Nah, gitu aja. Ya dari TikTok nge-boom lagi video yang mana masih inget nggak? Yang pertama kan game tuh. Selanjutnya bikin TikTok lagi apa yang boom lagi? Waktu yang kedua nge-boom tuh waktu Hafiz live. Karena di TikTok orang yang pertama nge-live gaming Hafiz. Malahan bukan PK duluan ya, bukan kayak match gitu, bukan ya? Awal-awal malahan gaming dulu. Awal-awal dulu memang PK, memang PK ada dulu. PK. Tapi setelah adanya SS Gaming, Hafiz tuh membawa SS Gaming yang pertama untuk Malaysia waktu itu. Jadi orang pada penasaran, kok gimana dia live gaming ya, bisa live gaming ya gitu. Itu baru aja berarti ya? Itu tumpuan Hafiz pada pemula di TikTok sebagai gaming lah. Oke, dari gaming terus akhirnya sekarang ke PK gamingnya kapan berarti? Hafiz terus Hafiz udah habis kontrak sama company gaming PUBG dulu, udah habis kontrak, jadi Hafiz nggak nerusin gaming. Akhirnya lah PK ya. Akhirnya Hafiz tukar untuk konten Hafiz menjadi daily lifestyle. Daily lifestyle kayaknya entertainment lah, bebas lah kontennya, mau nyanyi, mau nari, mau apa gitu. Perubahan dari gamers ke lifestyle ada nggak sih perubahan yang kamu rasain? Ada nggak? Dari followers mungkin atau dari? Kalau perubahannya daripada gaming nak pergi ke entertainment kan, soalnya itu memang agak rumit sebenarnya bang. Jadi kita punya crowd tuh udah semuanya pada tahu ini gaming, ini gaming. Jadi bila kita tukar tuh orang tuh pada kok kenapa sih dia nggak main gaming? Jadi dari situ Hafiz punya viewer udah turun. Kontennya video juga turun. Nah, FYP-nya pun nggak ke gaming udah bercampur-campur. Jadi TikTok punya algoritma, punya pencarian tuh jadi nggak menentu. Iya. Jadi slow lah, sebab suatu benda ini satu yang Hafiz pesan ya untuk kalian ya, kalau yang konten kreator di luar tuh, never give up. Sebab satu benda yang kalian mau buat tuh pasti akan ketemu jalannya setelah kalian udah usaha. Itu jadi dicoba terus kalau bahasa Indonesianya, jangan pantang nyerah karena konten mana yang bakal viral kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu benar. Nah, jadi udah posting aja gitu kan. Sebab Hafiz dulu pernah ya, konten yang kita emang bikin benar-benar emang mau pengennya viral, nggak bakal viral. Tapi konten cuma sekadar doang kita ya gini, boom, 1 miliar, 2 miliar gitu. Tuh, itu sih. Ya aku juga sama sih. Kadang yang kita nggak sangka-sangka ya kan, itu yang viral. Kalau di Malaysia ada perbedaan nggak sih sama Indonesia? Sama juga. TikToknya? Sama juga. Sama aja. Dari fans, banyakan Malaysia atau Indonesia fansnya? Kalau fans Hafiz banyakan dari Indonesia lah. Indonesia ya. Kenapa? Di Malaysia penggunanya sedikit atau kamu pernah bikin konten yang memang hubungannya sama Indonesia atau gimana? Waktu Hafiz kolaborasi dengan kawan-kawan teman-teman Hafiz di Indonesia, terus Hafiz dulu banyak dapat undangan dari TikTok ke Indonesia, terus nyanyinya di sini. Acaranya juga di sini. Ya. Jadi makanya si algoritmanya kebanyakan followersnya juga dari sini. Benar. Kalau Hafiz lihat daripada analisis TikToknya Hafiz, pengguna di Malaysia tuh followernya Hafiz ada 40%, 60 lagi dari Indonesia. 60-40 justru ya, 60 jadi dari Indonesia ya. Fans itu namanya apa? Merpati, ya kan? Coba ceritain sedikit aja kenapa sih dinamain Merpati? Nggak, kayak misalnya Belung Jalak gitu kan? Atau apa gitu, Kambang Kamboja mungkin. Merpati itu sebenarnya waktu mulai itu kita kayak secara langsung bang gitu. Secara langsung. Kita memang Hafiz nggak dirancang, nggak direncana, nggak diapain gitu. Mereka pada ngumpul. Dulu juga Hafiz tuh sering ngepost gambar apa video, Hafiz akan letak logo Merpati.
kamu ada sesuatu sama merpati itu sebenarnya atau enggak? Enggak lah, bagi Hafiz kalau simbol merpati itu kayak macam tulus, ikhlas lah. Oh, gitu. dari situlah akhirnya fans kamu sekarang pakai logo merpati juga. Ya. Bahkan kalau misalnya aku lagi live juga, oh ini logo Along udah Ya. masuk ya kan. Kalau kita kan logonya apa Fir ya? Kalau nggak salah uang ya. Oh, ular berbisa. Ular. Jadi kalau merpati itu paling banyak berarti base-nya di Indonesia justru kan? Benar. Tapi kalau merpati itu, kalau di Hafiz, merpati itu dia tergolong ada di 6 negara? 6 negara. Apa aja? Malaysia, Indonesia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dulu ada Dubai-nya. Luar biasa loh guys, sampai 6 negara ya kan. Itu gimana sih cara kamu buat kayak maintain si merpati ini biar tetap solid, biar sayang sama Hafiz gitu gimana? Kalau merpati nih, Hafiz nih tidak menganggapin mereka ini seperti fans ataupun orang luar. Hafiz tuh nganggapin mereka ini seperti kakak-kakak Hafiz sendiri, bunda-bunda Hafiz sendiri, kayak family keluarga sendiri. Iya. Jadi kalau di live tuh ngapa-ngapain, emang kita tuh kalau ngobrol tuh seperti keluarga gitu. Jadi dibikin kayak keluarga aja, senyaman itu. Iya, Iya kan. Menurut kamu merpati itu artinya apa buat kamu sendiri? Keluarga lah. Keluarga Hafiz lah. Keluarga Hafiz yang di luar gitu. Second home-nya kamu berarti ya di situ ya kan. Wih, luar biasa guys. Itu ya tentang merpati ya. Terus pernah nggak sih hal apa yang membuat kamu harus bertahan di industri ini, di industri TikTok ini? Oh iya, pernah juga lah. Terkadang kalau kita capek, udah terlalu capek banget dengan permasalahan apa-apa gitu. Tapi yang menguatkan Hafiz untuk bertahan itu adalah sokongan daripada mereka. Dukungan mereka kan. Jadi benda itu yang tidak bisa mematahkan semangat. Kalau Hafiz merasakan patah ya untuk menerusin, jadi Hafiz ingat balik. Kayaknya mereka dukung Hafiz, ya selalu ada di live Hafiz, support Hafiz, bagi semangat dekat Hafiz. Jadi benda-benda itu yang memainkan di pikiran Hafiz untuk Hafiz cakap, tidak, aku tidak bisa untuk putus asa. Perjalananku masih bisa lagi. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu titik terendah kamu di kehidupan kamu saat apa? Hafiz pernah ditipu oleh teman Hafiz lagi bisnis gitu. Oh iya? Banyak dulu ada. Dijanjian mau bikin bisnis bersama, terus Hafiz udah bagi uang, ini kabur. Nggak ada? Sampai Hafiz tuh udah nol banget tuh, nggak ada apa-apa. Dikasih duitnya? Semua sama, padahal teman kamu kenal? Kenal kan? Maksudnya bukan... Iya. Hafiz itu pernah duduk dalam keadaan yang emang nggak punya apa-apa, kosong ya. Jadi ya waktu itu ya kadang Tuhan tuh mau uji ya kan. Pernah juga Hafiz ada di satu tahap yang Hafiz tuh punya apa-apa, tapi Hafiz lupa akan pemberi rezekinya siapa. Waktu itu pun pernah juga merasain ditarik rezekinya gitu. Jadi bila Hafiz dah dapat sekarang apa yang Hafiz punya, Hafiz jagain lah. Jadi apa yang harus yang kita urusin dulu, kita urusin dulu. Sedekah gitu. semua itu macam itu. Kewajibannya dulu iya harus kan, betul. Berarti ini ya ternyata orang-orang yang memang belum tahu Hafiz nih kan. Ternyata dia juga punya pengalaman yang memang bisa kita ambil hikmahnya. Jangan terlalu percaya juga sama teman ya berarti ya untuk berbisnisnya nggak sih? Iya nggak sih? Benar. Iya, itu kan? paling benar lah. Iya. Ya, itu paling benar lah. Bagaimanapun harus ada hitam di atas putih atau perjanjian segala macam. Saat itu ada nggak perjanjian gitu nggak? Enggak ada. Nah Sebab itu teman kan sama berarti udah. Berarti gitu ya. Ada hal yang memang orang-orang nggak tahu sisi di balik itu semua. Ternyata Hafiz juga pernah ketipu guys. Ya nggak sih sama teman sendiri. Terus dia ngilang? Hilang sampai sekarang. Nggak ada lagi? Enggak. Hilang sampai sekarang. Kamu nggak lapor polisi juga di sana? Dan panjang pasti di sana ya kalau di Malaysia. Ngelas Hafiz dapat kontak dia. Waktu itu dia udah kabur jauh ya. Dia berada di Sarawak waktu itu. Hafiz kontak dia, Hafiz nanya-nanya, mana kamu ngilang gitu, gini, ada apa-apa masalahnya. Terus dia bilang, maknya sakit gitu. Jadi uangnya diguna buat maknya. Jadi Hafiz pun udah halalkan semua. Jadi ya Tuhan udah bagi rezeki yang lain kan buat Hafiz sekarang kan. Ya udah gitu aja. Itu setelah atau sebelum jadi TikToker? Sebelumnya. Lama udah.
Waktu di TikTok pun juga cabaran juga. Ada juga? Ada juga cabarannya kalau di TikTok. Aduh. Hafiz pernah ya, nge-live di TikTok cuma 2 orang aja yang nonton Hafiz. Berjam ya Bang Ogil. Aku. Ya, jadi I feel semangat you. buat Alfa, Iya. Bang Ogil, Iya. semangat Hafiz. Iya. Tapi pernah, nih live 4 jam, 6 jam, 2 orang yang nonton. Yang nonton teman sendiri. Serius? Iya. Belum Pernah. di gift? Nggak ada gift waktu itu Nggak kan? ada gift. Hafiz pernah aja live 5 jam nggak ada gift. Yang Cuma nonton aja. 10 diamond aja. Pernah Bang. Jadi kalau orang bilang sama Hafiz tuh, ya Allah aku nggak ada view, nggak ada ini. Hafiz tuh pengen banget kangen deh, kamu tolong nggak usaha, tolong terusin aja. Makanya dia selalu bilang sama aku juga ya guys ya, kalau misalnya aku lagi live, abang ayo semangat, bisa. Ada yang nonton. Aku kan suka kadang gini, sama juga. Pasti teman-teman yang di rumah juga gitu. Kalau kita emang ngerasa Bang, sumpah. Iya kan, pasti akan ngerasa kayak ya Allah. Kayak misalnya kalau ada nih manusiawi banget ya, kalau lagi nonton, lagi live terus tiba-tiba, ya ampun kok yang nonton cuma 3 orang ya. Ya kok 9 orang. Iya, pernah. Terus kok 2 orang. Aku gitu kan, kayak kalau TikTok kan gitu kan algoritma. Kayak sekarang ya alhamdulillah udah lumayan banget gitu. Awal-awal juga aku sama kayak gitu ya, sampai sekarang juga kayak ya kenapa ya, terus gimana ya caranya. Oh ya udah, aku belajar kan dari kalian kan, mau nggak mau, karena jujur dari segi umur aja usia udah terpaut lumayan. Nah kenapa gua harus bergaul lagi dengan seumur-umuran Adi, Along gitu, kayak karena kalau di dunia industri itu menurut aku harus menyesuaikan gitu. Kalau sekarang lagi TikTok ya kan, lagi YouTube gitu. Karena kita harus menyesuaikan dengan platform yang sudah tersedia. Nah kalau zaman aku dulu castingnya mau masuk TV itu casting di sini tuh. Nah kalau sekarang di Indonesia itu adalah kalau misalnya ada orang yang viral diundang TV, segampang itu. Oh. Gitu. Kalau waktu zaman aku harus casting dulu, harus kalau mau masuk TV nih. Kan? Casting dulu, hai saya Ogil Zulfianto, saya presenter, segala macam. Nah, gitu. Untuk jadi host itu gitu loh. Jadi sekarang tuh mudah banget ya, semuanya di ujung jari. Dipermudah sekarang tuh justru gitu. Nah, justru kalau di Indonesia itu adalah yang udah di TV malahan bikin TikTok sama YouTube juga gitu. Maksudnya menyesuaikan juga mereka gitu. Bagus gitu kan. Ya belajar juga dari TikTokers yang udah lama awal kayak Along gitu. Itu kan ngomong TikTok mulu kita. Kalau dari kehidupan kamu sendiri, kamu tuh berapa bersaudara sih? Ada 4. 4 saudara. Kamu anak berapa? Hafiz yang nomor 1. Nomor 1. Aku belum pernah ketemu sih sama adik-adik kamu. Sama Wan doang Wan ya? Wan ke berapa tuh? 2? Wan ke-3. Ketiga, oh ada lagi? Ada lagi yang perempuan 4. Nana namanya. Ada? Ada. Oh 4 bersaudara, aku kira 2 loh. Oh, Wan sama Hafiz doang, 4 ternyata. Oh ya gitu. Anak gimana perasaan jadi anak pertama di keluarga? Ya kalau anak pertama itu kan tanggung jawab keluarga. Kan. Misalnya kalau bapaknya lagi sibuk, saya lah harus bertanggung keluarga gitu. Jadi kalau jadi anak pertama tuh gitulah, kepala keluarga juga lah orang bilang. Jadi Hafiz pun nggak mau lah, biarin bapak Hafiz aja yang kiranya beresin anak-anaknya yang lain, adik-adik Hafiz lah contohnya. Kalau Hafiz sekarang nih udah mampu untuk bantuin dia, untuk kehendaknya anak-anaknya, Hafiz bantulah buat adik-adik Hafiz yang lain gitu. Oh itu ya, kalau keluarga seperti itu ya. Tinggalnya di Malaysia sekarang tuh bisa berarti kan? Maksudnya Hafiz tuh sendiri kan, udah sendiri sekarang kan tinggalnya kan gitu kan. Memutuskan sendiri dari kapan? Dari keluar dari rumah gitu, kuliah atau? Baru 2 tahun apa 3 tahun? 3 tahunan. 3 tahunan. Ya, yang waktu aku ke rumah itu rumah keluarga berarti. Yang kita ambil mobil itu kan. Iya. Nah, terus kamu selama di Malaysia jadi TikTokers, hal apa yang bikin kamu beda dari sebelumnya? Sebelum jadi TikTokers terus tiba-tiba jadi TikTokers yang famous di Malaysia. Gimana tuh? Hal apa yang membedakan? Yang beda tuh, yang tadinya misalnya kayak ada yang banyak minta foto sekarang. Gitu. Ya kan ada gimana? Ada juga. Kan? Lucu itu. Iya kan? Ada nggak? Ada waktu Hafiz lagi ngepost barangnya. Hafiz punya bisnis kan. Hafiz ngepost. Terus orang yang di kantor tuh, kok Hafiz Along ya? Gitu. Enggak, bukan. Aku kenal ini.
Di jalan juga ada pengalaman nggak sama fans atau sama Merpati? Ada di juga, jalan. di Merpati juga ada di Malaysia. Yang dari Indonesia tuh, yang tinggalnya di Indonesia ada juga. Ada juga. Terus gimana? Itu kadang kalau Hafiz ada acara di Indonesia mereka datang. Mereka support Hafiz. Support juga. Luar biasa ya. Jadi perbedaannya tuh sebelum jadi TikTokers kalau kan beda banget ya. Beda banget. Makanya kamu mutusin keluar juga dari kerjaan gara-gara mendingan TikTok ya nggak sih? Oh, iyalah Sekarang, cuan guys, cuan. Enggak lah. Gini lah, kalau Hafiz berkongsi sedikit lah tentang apa juga ya sekalian yang kalau abang ke siapa-siapa orang-orang di luar sana kalau mau coba sesuatu tuh pastikan bisa membawa kerjanya. Kalau macam gaming dulu, kalau dulu Hafiz gaming, orang-orang tua Hafiz tuh nggak support Hafiz. Karena kita main game, jadi mereka kata macam buang-buang masa gitu. Jadi Hafiz coba buktikan, enggak, aku main game nih pasti bisa bawa kerjanya. Mending kiranya Hafiz main game nih, Hafiz dibayar. Terus Hafiz Live juga kadang kalau ada orang nge-gift, dapat pendapatan dari situ, lepas tu daripada company. Jadi di situ Hafiz coba buktikan bahwasanya sesuatu yang aku lakuin ini berfaedah. Gitu. Itu dan berguna sama orang-orang sekitar kamu sama juga ya. Sama juga kalau di TikTok kan, kalau kita main TikTok, joget-joget apa semua segala macam itu kan juga bisa menghasilkan sebenarnya. Iyalah. Benar. Kata orang kayak apa sih joget-joget gitu di TikTok ya, tapi terkadang tuh ternyata menghasilkan banget guys semuanya itu ya kan. Kalau boleh tahu pencapaian menjadi TikTokers yang kamu ngerasa kayak bersyukur banget, kamu apa yang udah didapetin dari sekarang? Baik, alhamdulillah. Segala impian Hafiz, enggak lah segala apa yang impian keinginan Hafiz tuh tercapai lah apa yang Hafiz mau. Masya Allah. Alhamdulillah rezeki Allah bagi ke Hafiz, bersyukur sangat-sangat. Hafiz dapat rumah untuk Hafiz sendiri, mobil. Biar semangat soalnya yang lagi nonton semangat. Benar. Terus rumah, mobil bisa sendiri ya kan. Aku happy banget soalnya pencapaian Hafiz. Aku sampai mikir, ya Allah, aku seumuran Hafiz kayaknya lagi masih main comberan deh, nggak canda. Masih diem aja gitu, kayaknya masih berjuang banget gitu kan. Kalau Hafiz sudah kayak luar biasa banget guys. Jadi kalau yang buat konten masih males-malesan atau masih aduh nanti aja, kalau emang mau serius mendingan diseriusin ya. Itu karena udah kebukti kan, maksudnya dapat duit juga gitu dari TikTok ini ya nggak sih. Itu kan dari TikTok lagi ya kan. Asmara, percintaan kamu. Kamu tipikal percintaannya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kalau percintaannya, Allah. Dulu pernah nggak sih pacaran gitu? Pernah kan? Nggak pernah. Iya makanya pernah kan. Gimana tipikal pacarannya kayak apa? Kamu posesif nggak? Termasuk orang posesif nggak? Enggak. Kabar gitu loh. Enggak, Hafiz jenis santai aja. Tapi pacar kamu posesif sama kamu pasti ya? Enggak juga. Kalau mantan dulu tuh masih sama mantan. Ya apa kan udah lama juga itu kan. Kalau mantan posesif, ada juga mantan posesif. Ada pernah dulu. Kenapa diteleponin di mana aja gitu? Iya, setiap 5 menit di telepon. Serius? Benar. Sampai kan kalau Hafiz bilang, aku mau makan dulu nih, bentar lagi lah, nih udah pulang baru nelpon. Enggak, telepon lagi. Ya Allah, sampai kayak udah customer service yang ngangkatin telepon terus. Tipenya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Biar tahu kan ini lagi kali-kali kan ya. Tipenya kalau boleh tahu, kamu ada tipe khusus nggak sih? Nggak sih bang, Hafiz tuh gimana ya? Hafiz tuh nggak kisah orangnya gimana caranya. Bagus apa nggak bagus. Yang penting tuh orangnya harus hormat orang tua Hafiz. Gitu. Oke, itu harus. Itu yang Hafiz mau ya, hormat orang tua Hafiz. Bisa sekepala dengan Hafiz. Gila-gila sama Hafiz gitu. Itu aja Hafiz. Jadi yang di rumah mungkin pengen tahu kriterianya, ya itulah salah satunya yang harus kamu pegang ya kan. Tapi bener, orang tua sih, restu orang tua tuh udah paling juara banget sih Hafiz. Tapi gitu buat masa sekarang tuh Hafiz fokus untuk career dulu. Karena mau bikin bisnis ya. Ya kan? Hafiz bahagiakan orang tua Hafiz dulu lah. Pokoknya udah mereka bahagia, Hafiz juga bahagia nanti kemudian. Nah, iya benar. juga bisa, Pak. Nanti tolong cariin Hafiz ya. Iya bisa. Nanti kalau mau komen di bawah ya. Nanti aku yang sortir mana aja ya kan. Oh ini deh kayaknya, ini oke, ini enggak, bercanda. Pokoknya kamu komen aja di bawah nanti ya. Nanti aku liatin. Oh ini kayaknya Along, oke deh. Ini kayak canda. Terus kalau kamu hubungan asmara gitu, terus pernah nggak sih kamu ngerasa patah hati?
Waktu asmara. Oh, ada dulu. Waktu itu lama udah tuh. Waktu sekolah dulu. Gimana sih Kalau di patah hatinya sana, kamu? manggilnya apa SMA ya? SMA. Sama sih ini juga SMA. Kalau Hafiz SMK. Oh, SMK. Kalau di Oke. Indonesia, di sini Oke, SMA. SMA. Ha. Kenapa diputusin? Iya, kalau diingat kembali, soal tuh kalau kita putus tuh bukan puncaknya dari sendiri, dari orang ketiga. Oh, baik. Gara-gara orang ketiga memang Awas ya. Orang-orang ketiga. Awas lo ya. Kau jangan merusak hubungan-hubungan ya. Awas kau ya. Jangan merusak. Oh, gara-gara orang ketiga. Kamu kalau galau biasanya ngapain sih, Alung? Sendiri di kamar, Bang. Serius? Ya. Nangis gitu nggak? Enggak lah. Enggak. Kamu sendirian banget di kamar? Ya. Kalau lagi galau ngapain? Di kamar aja udah nggak Di kamar gaming gitu? Hafiz cuma di kamar temenung doang. Kalau main HP, ya nggak keluar lah gitu. Berapa lama? Paling 2 hari gitu. Kamu tipikal yang suka Hafiz tuh ada satu orang panggil MT apa ya? Perkara yang orang nggak tahu Hafiz lalu sering buat apa. nah apa ya? Perkara yang Hafiz buat yang orang nggak tahu, Hafiz tuh sering suka di kamar sendirian. Berarti dia tipikal sebenarnya suka menyendiri Iya, guys di kamar ya kan? Tapi bila pas Hafiz udah keluar kamar, Hafiz mau yang Rio, yang happy gitu. Aku Hafiz juga yang bising-bising. Iya. Dia tuh hebat banget guys. Pokoknya hebat banget. Itu tuh aku pernah diajarin juga sama guru aku dulu. Kita kan di dunia yang sama entertain kan. Jadi pas begitu buka pintu, aku dulu penyiar kan. Kebayang gak sih, aku lagi bete, banyak masalah di ruang siaran, harus siaran dan kita harus bikin menghibur orang kan. Benar. Nah, aku tuh pernah diajarin kayak ketika kamu udah buka pintu itu udah lain keluar lagi. itu udah kamu Itu udah kamu harus happy. Ya. Gimana kamu mau menghibur orang kalau kamu juga nggak ngerasa kamu happy gitu kan? Benar. Jadi itu dari situ aku selalu pegang kayak, duh pernah loh aku waktu syuting, sedikit cerita syuting, nenek aku meninggal. Allah. Aku syuting komedi. Kebayang nggak? Gimana ya Bang? Oh jadi aku begitu pas dan acaranya live bukan tapping di TV live. Itu aku kayak lagi nangis. Terus pas masuk lagi ke set gitu ke set syuting gitu, aku kayak terus habis ketawa-ketawa lagi, kebayang nggak sih ketawa nangis. Itu tuh kayak oh ya Allah kok gini banget ya, pengen cepet-cepet pulang rasanya kan gitu. Iya. Dan durasinya 2 jam. Ya Allah. 2 jam, kebayang nggak sih itu kayak di backstage aku gini nangis lagi, terus kayak masuk lagi, terus gitu bacain ngapalin skrip lagi harus ketawa dan segala macam. Itu hal-hal yang menurut aku ya itu namanya profesional kerja kan gitu. Nah, tapi kamu pernah nggak sih ada di titik yang kayak udah jenuh banget nggak mau tiktokan gitu? Ada nggak sih? Pernah, Ya kan? pernah Bang. Ya? Siapa aja Bang kalau bilang siapa aja yang bekerjaan yang macam abang juga kan, MC ke acara kah, apa juga sama mesti ada. Tapi yang membuatkan Hafiz kuat tuh itulah para kakak-kakak Hafiz, muda-muda Hafiz. Jadi kalau Hafiz tuh kalau mau berhenti ya, mau stop udahan dari dunia pertiktokan apa semua segala macam nih, Hafiz tuh berpikir Bang, wish aku nggak pede, nggak sampai hati kayaknya mau ninggalin mereka nih, still ada lagi sama dengan Hafiz, still support Hafiz, pengen lihat Hafiz berjaya, pengen lihat ke depannya lagi Hafiz. Nah, jadi nggak kuat Hafiz kalau mau secara tibanya terus hilang gitu. Nah, jangan sampai ya kan. Apalagi udah banyak fansnya banget gitu kan. Support keluarga juga udah bagus, maksudnya udah banyak banget yang support juga. Tapi ada nggak sih sahabat kamu yang atau keluarga yang benar-benar support banget ketika kamu down banget? Ada nggak? Teman SMA atau kuliah atau? Ada. Saudara Hafiz juga sekarang ada Hafiz ya. Kayak Wan apa semua pun kadang kalau dilihat Hafiz down, dia misalnya nggak usah lah dilayan, nggak usah lah di ini. Teman-teman Hafiz yang dekat-dekat adalah. Itu paling dekat berarti di keluarga sama Wan ya? Atau sama empatnya juga? Semua dekat. Semua dekat sebenarnya. Cuman yang sering kontak Wan, karena mungkin sama-sama cowok juga gitu kan ya. Oh gitu. Itu arti keluarga buat kamu apa? Arti keluarga buat Hafiz ya, segalanya lah bagi Hafiz. Tambah mereka juga Hafiz. Ya Hafiz ini bukan siapa-siapa juga, keluarga kan. Jadi yang penting tuh pun juga tulus ikhlas tuh doa daripada mereka juga, daripada saudara kita, daripada emak ayah, itu yang paling penting lah. Oke. Kamu pengen nyampein gak sih mumpung di sini buat keluarga? Ada yang pengen disampaikan gak sih buat keluarga kamu di sini?
Boleh nggak? I wish kalau apa yang Hafiz mau nyampai, Hafiz harap Hafiz dapat tunaikan Hafiz punya hajat. Hafiz ada hajat. Ada hajat juga. Ada hajat untuk family Hafiz kan. Hajat Hafiz tu ya insyaallah Hafiz nak umrahkan kedua ibu bapa Hafiz kalau punya rezeki. Amin. Bisa. Itu hajat Hafiz je lah. Pengen umrohin semua keluarga, Ya, satu keluarga bareng-bareng ya. Habis itu kita umroh bareng kan? Siap. Sama Adi dan Ayo. kawan-kawan ya. Oke, Along terima kasih banyak sudah mampir ke sini Thank you ya juga. kan. Ini terakhir dari aku, apa yang pengen kamu sampaikan tadi kalau udah sama keluarga sama Merpati? Ya, Nah, buat Merpati khususnya Hafiz always sayang Merpati. For you all, thank you so much. Hafiz punya doa harian untuk kalian semua sentiasa ada, sehat-sehat terus. Kakak-kakak mudah-mudahan Hafiz semoga berkah lah dunia akhirat buat kalian semua. Amin. Amin. Hafiz Along, tepuk tangan dulu guys. Thank you juga Bang Mogel udah invite Hafiz. Thank you untuk juga udah join. kenal. Aku seneng banget, aku bisa happy banget punya adik kayak dia. Baru ketemu tapi udah berasa lama banget. Iya. Kita udah. Abang gue. Ya, Senggol adik dong. gue senggol dong, ya kan. Pokoknya kalian terima kasih banyak udah nonton Podgel episode kali ini ya kan bersama Hafiz Along di sini. Terima kasih Hafiz sudah hadir juga di Podgel dan sampai ketemu lagi di Podgel berikutnya. Dadah.